Para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi di channel pendidikan Anda, channel yang memang digagas dan didirikan untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, kali ini kita akan berbagi pengetahuan yang sangat luar biasa dan ini adalah merupakan tren kehidupan pendidikan masa depan. Dan oleh karena itu, klik subscribe jika seandainya Anda semua memandang bahwa channel ini adalah bermanfaat bagi diri Anda. Kalau perlu share kepada teman-teman, kemudian klik loncengnya dan komen di channel ini. Nah, kali ini kita masih bersama Bapak Dr. Bambang Rianto, MT, MT, dan beliau adalah Rektor Universitas Cyber Muhammadiyah. Dan kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Prof? Alhamdulillah kita Alhamdulillah. berusaha sehat karena untuk zaman sekarang pertanyaan yang penting itu sehat atau tidak. Dan dan masih dilanjutkan dari orang yang sehat itu pikirannya sehat atau tidak. Nah, insya Allah kita akan berpikir sehat di sini dan pikiran kita dibagi dengan para netizen, mahasiswa, orang tua dan sebagainya. Gimana Mas? Isu next practice karena best practice saja nggak cukup di dalam Ye, kehidupan era digital ini. masih melanjutkan dan sangat selalu berbahagia kalau akhir pekan begini karena mendapat kesempatan untuk berbagi, Prof. Ya, oke. Jadi kita masih lanjutkan beberapa next practice yang mungkin bisa bermanfaat ya bagi siapa saja yang nanti mendengarkan apa yang kami bagikan. Semoga bermanfaat. Ya, Izin share screen ya, Prof. ya, monggo. Sudah saya siapkan, Mas. Jadi jangan lupa ikuti kita saudara-saudara sambil mempersiapkan PowerPoint-nya Mas Bambang ini. Nah, inilah. Jadi kemarin ya kita masih ya topiknya masih next practice karena memang cukup banyak ya peluang-peluang yang mungkin bisa kita manfaatkan ya sebelum nanti kita sampai ke promosi itu, Prof. Ya. Ke branding. Nah, ini saya ingin mendalami sedikit apa yang kami sampaikan kemarin, Prof. Hmm. Jadi yang touchscreen itu menjadi sangat penting ke depan karena dengan teknologi ini akurasi dapat, presisi dapat, tetapi juga fleksibilitas. Pada akhirnya kecepatan. Saya ingin menunjukkan video, diizinkan, Prof. Halo, Iya, Prof. Mas. Silakan. Ye, Silakan, Mas. saya akan share video ini bagaimana menggambar sebuah komponen mesin gitu ya Mhm. yang bisa dilakukan dengan sangat cepat. Walaupun ini dipercepat, tetapi faktanya juga memang saya sudah nyoba itu cepat. Jadi kalau dulu pakai kertas, pakai pensil ya, pakai Rapido dan seterusnya itu mungkin gambar ini baru bisa selesai beberapa hari. Mhm. Kalau pakai AutoCAD mungkin bisa sehari. Ini hanya beberapa menit, Prof. Wah, luar Jadi kita biasa. bisa lihat ini ada 2 menit, walaupun ini memang dipercepat ya. Iya. Tetapi ini luar biasa menurut saya perubahannya. Bayangkan kalau anak-anak ini tidak diajarkan hal yang demikian, pasti akan kalah dengan yang sudah diajari. Oh, mohon maaf, saya tadi share screen-nya mungkin belum termasuk audio nih, Prof. Oke. Ya. Saya ulangi share Ya, screen-nya. ya, silakan. Saya selalu lupa ini. Ya, biar banyak yang kepo nih, Mas. Ya. Yeah. Jadi ini gambar engineering, Prof, ya, gambar teknik. Kalau kita mau gambar menggunakan pas gambar biasa, sungguh sangat sulit dan lama. Cepat sekali ya pakai pen ini. Jadi ini aplikasinya namanya kalau Starter. Tapi ini bukan AutoCAD, Mas ya? Ya, bukan, Prof, ini Starter 3D. Kalau konsep dasarnya ya mungkin sama, Prof. Tapi kita bisa lihat dengan tangan saja ini. Wah, ini sulit sekali, Prof, kalau pakai gambar biasa ini. Oh, ya. Ini cepat sekali. Wah, ini berarti pasangannya dengan pendidikan penting.
Ya, nanti kalau ini jadi Prof, ini bisa dibuat dengan 3D printing Prof. Jadi bisa dibuat ya, dimanufaktur dengan 3D printing. Kan Tapi rumit. yang gambar ini syaratnya Ini sungguh rumit loh Pak Prof kalau kita pakai manual. Kalau pakai AutoCAD tidak bisa secepat ini Prof. Tidak bisa sefleksibel ini Prof. Dan akurat ya, tetap presisi, tetap akurat itu. tapi itu kan bukan pensil biasa ya, pensil elektronik. Terus ini Prof, Pensilnya bukan pensil biasa kan, pensil elektronik. Apple Pen Prof. Pensilnya Apple ini karena ini iPad ya. Tapi memang mahal Prof. Jadi pensilnya aja itu 2,5 juta kalau tidak salah. Oke. Oh, Nah ini sekedar gambaran untuk mempertajam apa yang kemarin sudah kami sampaikan bahwa beberapa software dan hardware itu sungguh akan sangat membantu ya di dalam pembelajaran ya, dan juga di dalam di industri langsung demikian. Nah, langsung lanjut ke promosi ya Prof. ya silakan. Jadi yang berikutnya adalah karena kemarin kita sampaikan bahwa praktek organisasi ya, kalau perguruan tinggi ya sejak dari proses pembelajarannya, pengelolaan organisasinya, termasuk di situ keuangan, kemudian pemasaran, itu paradigmanya memang next practice ini memang betul-betul berbeda, Prof. Ya, Nah, oke. contohnya ini branding dan pemasaran. Nah, dan ilmunya sudah mulai banyak, Prof. Ya, kita bisa belajar di YouTube gitu ya. Bagaimana misalnya yang pertama kita untuk melihat apakah produk kita ini sesuai dengan kebutuhan market, kebutuhan pasar ya. Nah, kasus di Cybermu ini begitu dibuka ternyata kita langsung ada 200 peminat Prof waktu itu. Sangat cepat itu waktu itu ya. Berarti kita melihat oh ini berarti ada kebutuhannya. Ada kebutuhannya. Kami kemudian optimis ya, tinggal bagaimana di scale up ya. Yang terinformasi lebih banyak, maka kemungkinan akan banyak yang kemudian mendaftar ya, karena ketika terinformasi mereka menjadi paham bahwa oh apa yang selama ini mungkin tidak bisa saya lakukan dengan cara ini bisa saya lakukan. Nah, di dalam scale up ini kita bagaimana bisa meraih ya, pasar. Nah, kalau yang lalu-lalu promosi ini kan mahal sekali, Prof. Iya, betul. Misalnya kita buat billboard itu di Pacitan saja, di alun-alunnya itu satu billboard dipasang sebulan itu 7 juta. Oke. Jadi kalau setahun ya berarti kan sudah 90 jutaan ya. Ya, ya. 12 kali 7 ya. 80-an, 80 juta lebih ya. Jadi belum nanti harus nyetak balihonya, poster, leaflet, spanduk dan sebagainya. Meskipun kami ini masih tetap kami lakukan, tetapi kami lebih dominan memanfaatkan saat ini channel-channel di media online ya, di media online. Jadi misalnya IG, FB, WA, Twitter, YouTube, TikTok, Spotify, Telegram, dan seterusnya itu. Ya, kita berupaya memaksimalkan channel-channel itu untuk bisa mencapai calon mahasiswa. Ya. Nah, bisa dibayangkan kalau hari-hari ini masih ada mungkin perguruan tinggi yang belum memiliki akun media sosial. Ya. Maka kesempatan untuk bisa mencapai calon mahasiswanya pasti menjadi akan sangat terbatas ya. Kalau di jalan itu yang melihat pasang billboard orang sambil jalan ya, sambil naik mobil tidak konsen. Ya, betul. Tapi dengan ini betul-betul masuk ke handphone,
memaksa untuk dilihat, terpaksa Ya. untuk dilihat, dan tidak perlu lama-lama, ya, tidak perlu lama-lama. Jadi biasanya seperti video pun paling hanya ukuran berapa detik itu ya, yang Ya. masih tinggi ininya ya. Tapi yang penting terkomunikasikan, terinformasikan apa yang ingin kita sampaikan kepada calon mahasiswa itu, sehingga mereka tertarik. Gitu. Bisa dibayangkan dengan salah satu apa namanya channel ini sehari mungkin bisa menjangkau ratusan ribu, Prof. Iya. Ratusan ribu viewers ya, Iya. ratusan ribu viewers. Bahkan kalau saya kira Prof. Canto juga sudah sangat paham bagaimana podcast-podcast yang luar biasa itu bisa jutaan itu dalam waktu Iya, yang dekat. betul. Iya. Dalam waktu yang dekat bisa jutaan itu kan luar biasa gitu. Nah, tetapi yang penting sebenarnya selain bagaimana kita menentukan channel untuk meraih calon mahasiswa, diperlukan lagi apa yang namanya konten, Prof. Oke. Kalau nggak ada konten, ya nggak akan kita bisa mengkomunikasikan ide kita kepada masyarakat. Jadi konten ini menjembatani ya, bridging ya antara ide atau produk kita, layanan kita dengan Market. market ya. Jadi sekarang itu ya konten. Iya. Sampai ada beberapa YouTuber itu ya bayar macam-macam itu pakai konten. Ya, betul. Kalau yang sudah jutaan itu ya Ya. followersnya. Jadi kita perlu mengemas konten karena disitulah sebenarnya jembatan dari produk dan market. Nah, di dalam mengemas konten ini ada apa ya? Ada caranya, ada teorinya. Jadi bagaimana konten ini bisa menjelaskan value yang kita tawarkan. Kalau kemarin ada main matters yang bisa mengkomunikasikan values yang kita tawarkan kepada masyarakat. Karena sebenarnya masyarakat itu kan apapun values-nya, tapi kan mereka ini dalam tanda petik kan membeli values, Prof. Iya, Jadi betul. sama-sama sepatu, tetapi misalnya kenapa yang satu laris dan tidak, karena pasti ada values yang dia apa Beda. namanya dia tawarkan lebih kepada customer ya. Nah, values ini harus memenuhi tiga komponen. Yang pertama, dia harus memenuhi harapan atau mimpi-mimpi dari calon pengguna ya, calon penggunanya. Jadi dream-nya apa? Apa yang kita harapkan dari yang ditawarkan dari yang bisa menjadi harapan bagi calon pengguna produk kita. Oke. Dream-nya apa? Nah, kalau Cybermu ya gelar sarjana, itu yang ditawarkan ya, yang bisa menjadi harapan ya bagi beberapa orang yang memang menginginkan gelar sarjana. Kemudian values ini juga harus bisa menyelesaikan persoalan calon pengguna ya. Oke. Maka yang kami tawarkan adalah fleksibilitas dan biaya terjangkau. Itu. Kemudian avoid fear. Jadi orang mau masuk kuliah di Cybermu mungkin cemas. Diakui nggak ini oleh negara? Ya, ya, Maka ya. kita selalu komunikasikan bahwa ini sudah mendapat izin operasional dan sah diakui negara. Setara nggak dengan tatap muka kualitasnya? Hal-hal seperti ini harus terjawab di Ya, ya. dalam values yang kita tawarkan kepada calon pengguna. Nah, kira-kira begitu itu kaitannya dengan konten. Baru kemudian ada yang namanya funneling, Prof. Ini Ya. apa ya? Seperti mengarahkan gitu. Jadi konten tadi kemudian kita wujudkan dalam bentuk apakah video, apakah flyer, yang kemudian dia ditampilkan ya ke masyarakat, ke calon pengguna, tetapi harus ada tindak lanjut. Jadi kalau sudah ngelihat itu, terus apa yang perlu dilakukan oleh calon pengguna untuk bisa bergabung misalnya? Maka dia harus diarahkan misalnya ke landing page, ke web
site atau ke WA atau kemana. Kemudian seperti itu terus ya, dicoba, ditarget terus siapa-siapa yang kita perlu pikirkan betul, siapa-siapa yang cocok untuk mentarget itu. Dalam beberapa media sosial itu kan target itu, sasaran itu kan dengan artificial intelligence kan bisa malah Ya, mereka tawarkan, ini yang cocok untuk Anda, ini yang kayak gini. ya. Maka kalau kita misalnya googling sekali aja nyari sepatu gitu, Hmm, maka di media sosial kita itu tahu-tahu langsung muncul betul. penawaran tentang sepatu, Bro. Ya, Itu luar biasa. Sekarang ya. aja cari sepatu misalnya, nanti sebentar lagi sudah muncul di media sosial kita Hmm, tentang sepatu. ya, ya, betul. Itu luar biasanya apa namanya promosi menggunakan media sosial itu. Pasti jadi targetnya mesti pas gitu. Tidak umum ya, tidak umum. Ya. Kemudian kita perlu buat list dari yang sudah menghubungi lewat WA, lewat chat, lewat macam-macam, harus kita inventarisir, kemudian kita edukasi, kita hubungi satu-satu Hmm, melalui WA kah atau tadi melalui channel-channel itu, baru kemudian harapannya closing. Nah, ini kita terus melakukan analisis setiap saat dari iklan-iklan yang kita lakukan itu bagaimana apa namanya tanggapan dari masyarakat ini. Tiap hari, Prof. ya, ya. Beberapa itu kita potret ya, beberapa kita potret kemudian apa yang perlu kita lakukan. Dengan cara itu alhamdulillah kami itu per hari ini sudah 1.000 lebih pendaftar. Hmm. Uh, dan terus kita upayakan dalam 1 tahun ini nanti pada akhirnya mahasiswa kita harapannya targetnya ya 1.000 itu. Ya, ya. Itu artinya per hari ini daftar itu memang belum ditutup ya untuk semester yang akan datang, atau semesternya itu bisa setiap saat karena itu bisa customize. Gimana, Mas? Jadi Prof, jadi ini lebih prinsipnya bisa customize, tetapi kan ada PD Dikti, Prof. Oke, Jadi data itu kan tetap masih harus masuk semester genap dan gasal. oke. Jadi Ya, kami rekrutmen sepanjang tahun memang, ya. tetapi nanti ada untuk yang masuk semester gasal dan masuk semester genap. Nah, dalam tahun ini itu untuk yang semester gasal masih kita buka sampai tanggal 15 Oktober. Mhm. Nah, nanti yang setelah itu November kita mulai buka untuk yang semester genap loh. Nah, inilah yang saya maksud menjadi tren masa depan. Coba bayangkan perguruan tinggi yang swasta yang kecil itu bertahun-tahun nggak dapat sampai 1.000 mahasiswa. Jadi ini kan merupakan lompatan yang luar biasa dan ini masa depan. Saya kira baik, Mas, ini saya kira. Dan tentu Terima saja kasih Prof, mohon ya, doanya. lama-lama akan menjadi alternatif dari perguruan tinggi yang konvensional ini. Ya, terus gimana lagi prospeknya? Prof, jadi itu prinsipnya. Jadi kita itu bagi teman-teman ya di perguruan tinggi, meskipun bukan perguruan tinggi cyber, saya kira hari-hari ini juga memang harus memanfaatkan media sosial untuk bisa mengkomunikasikan apa namanya produk kita, layanan kita. Nah, alhamdulillah hari ini juga sudah dari 34 provinsi, Prof. Sudah semua provinsi ada. Hmm. Jadi sebarannya itu sudah bagus. Jadi Papua yang jauh sana juga sudah cukup banyak yang mendaftar, Prof. Ya, yang penting ada sinyal kan? Yeah. Nah, tapi sebenarnya, Prof, apa ya berkaitan dengan sinyal ini menurut saya ada kesalahpahaman di masyarakat bahwa untuk kuliah jarak jauh itu sulit di daerah-daerah tertentu karena sinyal. Wah. Sebenarnya salah satu yang bisa menjadi solusi itu kan karena banyak asinkronnya, Prof. Oh, ya, 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 ya. Jadi kan misalnya di rumahnya nggak ada sinyal ya dia bisa nyari ke mana dulu, ke kelurahan atau ke Ya. area publik yang ada sinyalnya, baru kemudian dia akses, kemudian download kan tidak ada Oh, ya, persoalan. download Dan ya. yang sinkron itu hanya fasilitas, Prof. Hmm. Jadi sinkron itu fasilitas, bisa dimanfaatkan, bisa tidak, itu, Prof. Oh, Jadi oke. itu untuk betul-betul bisa menjadi solusi pada akhirnya. Dan Ya. kalau mahasiswa itu kan di situ banyak video ya, penjelasan video pembelajaran itu kan kalau dia belum jelas kan dia bisa
buka berkali-kali Iya. sampai jelas gitu. Yang kadang malah tidak terjadi pada saat kuliah tatap muka gitu. Iya, iya, iya. Gitu. Ya, hebat itu. Oke. Ya. Jadi kira-kira gitu Prof, ini untuk yang kaitannya dengan apa namanya Ya. promosi. Jadi mari teman-teman semua di perguruan tinggi ataupun juga di lembaga-lembaga kita bisa manfaatkan ya media sosial untuk mempromosikan, menyampaikan, mengkomunikasikan ide kita dengan cara yang murah. Sekali lagi dengan cara yang relatif murah, Iya. relatif murah. Dan jangkauannya jauh lebih luas. Mau kita variasi seperti apapun mudah. Iya. Kita sekarang pengen misalnya, oh ini hanya Jawa saja, bisa Prof. Iya. Besok pengen, oh ini Sumatera saja bisa. Atau pengen se-Indonesia bisa. Iya. Mau dengan luar negeri bisa. Iya, Kita betul. bisa tentukan sendiri atau bahkan juga bisa diberi saran oleh media sosial itu. Ya, betul. Itu, Prof. Ya, dan bahkan bisa dipilih. Oh, ini untuk orang yang berpendapatan range sekian. Betul. Demografinya ada aja, Prof. Nah, itu bagus. Saya kira informasi untuk saat ini sudah kita berikan, Mas. Jadi Nggih. stop share dan para pemirsa, inilah tren ke depan pendidikan kita. Oleh karena itu, Anda jangan sampai berkecil hati ketika tidak bisa akses kepada perguruan tinggi konvensional karena jauh, biayanya mahal. Ini merupakan alternatif yang luar biasa. Dan ikuti terus informasi ini di channel ini bersama Mas Bambang ini akan selalu hadir insya Allah setiap minggu. Terima kasih Mas untuk kali ini. Sami-sami Prof. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.